Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Oke, sebelum pelajaran dilanjutkan, Bu Lastri mau tanya, bagaimana keadaan kalian semua? Ibu selalu mendoakan semoga kita selalu sehat selalu dan tetap semangat. Oke, kita lanjutkan. Materi kali ini yaitu buku besar, dan sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk mencari materi tentang buku besar, baik itu dari buku maupun dari internet. Nah, sebagian kalian sudah ada mengumpulkan. Ini kebetulan Ibu ambil dari hasil karya dari Mbak Dwi Eni Sulistianingrum ya. Mbak ini Ibu pakai PPT-nya kamu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan sama kalian dan bagaimana cara posting ke dalam buku besar atau memasukkan ke dalam buku besar. Oke, kita jelaskan dulu apa itu buku besar. Sebagai yang dijelaskan yang dibuat oleh Mbak Eni ini, buku besar dalam akuntansi merupakan suatu kumpulan akun-akun. Jadi merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang dicatat di dalam jurnal. Nah, jadi buku besar itu turunan dari jurnal. Jadi ada jurnal, setelah pekerjaan kita menjurnal, maka kita posting ke dalam buku besar. Arti kata posting itu kita masukkan ke dalam buku besar. Jadi dia merupakan kumpulan akun-akun. Nah, itulah yang dikatakan dengan buku besar. Atau istilah lain dari buku besar itu adalah general ledger, ya. Nah, untuk yang lainnya, ya silahkan, itu pengertian menurut ahli, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian fungsinya, manfaat dari buku besar itu silahkan dibaca sendiri. Nah, Ibu langsung aja masuk ke dalam itu bentuk-bentuk dari buku besar. Nah, ini bentuk-bentuk dari buku besar ya. Buku besar itu ada beberapa bentuk ya. Ada berbentuk T dia. Nah, kalau T itu kamu perhatikan di sini contohnya. Yang berbentuk T itu berarti sisi sebelah sini adalah sisi debit. Kita tulis sisi sebelah sini adalah sisi kredit ya. Nah, ini kan T ya, Dek ya. Ini T kepalanya, kemudian ini garis ke bawahnya. Ini namanya berbentuk T. Nah, boleh seperti ini. Ini pengisian yang paling ringkas sekali. Kemudian berikutnya yaitu berbentuk skontro. Nah, kalau skontro lebih jelas lagi, tanggalnya, keterangan, nomor referensinya, debitnya. Nah, ini sisi sebelah kiri. Kemudian sisi sebelah kanan, tanggalnya, keterangannya, referensinya, kreditnya. Ini sisi sebelah kanan. Nah, inilah yang dikatakan dengan skontro. Skontro itu ada sisi kiri yang lengkap seperti ini dan ada sisi kanan yang lengkap seperti ini. Ini bentuk skontro. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga yaitu bentuk stafel. Nah, stafel itu ada dua jenis juga, stafel berkolom, saldo tunggal. Nih, bentuknya bagaimana? Tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, saldonya berapa di sini? Apakah di debit atau di kredit nanti saldonya berapa? Nah, kemudian bentuk stafel berkolom atau saldo rangkap ya. Nah, contohnya seperti ini, tanggal, keterangan, nomor referensi, debit, kredit, kemudian saldo, debit, kredit. Untuk stafel saldo rangkap namanya. Nah, itulah bentuk-bentuk dari buku besar. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa setelah kita menjurnal, maka kita harus masukkan ke dalam buku besar. Jadi posting ke dalam buku besar. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Kita buka, kita membuatnya kemarin jurnalnya dengan apa ya, Dek? Dengan Excel ya. Nah, contohnya jurnal seperti ini. Kan kamu sudah membuat semua. Jadi, kita perhatikan nih jurnal. Ini contohnya perusahaannya. Ya, Jurnal Umum Novi Salon ya, bulan Juni 2009. Ini contoh ya, Dek ya. Nah, kemudian pada tanggal 2 Juni, nah keterangannya ada yang di debit gas, yaitu sebelah debit 25 juta. Nah, sebelah kredit modal, berarti ini ada modal ya. Modal sebelah kredit 25 juta. Kemudian ada bangunan, sebelah debit 50 juta, ada modal
di sebelah kredit 50 juta. Nah, kita memasukkan ke dalam buku besar atau posting ke dalam buku besar per item deh, satu-satu dulu. Satu-satu kita masukkan, misalnya yang ini belas di blok ya. Ini kita masukkan dulu ya. Nah, kemudian Ibu contohkan di sini Bu, blok aja Ibu kasih warna ini. Nah, ini Ibu kasih warna. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan dulu. Jadi pada tanggal 2 sebelah debit ada kas, kemudian di sebelah kredit 25 juta. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam buku besar. Kamu perhatikan, kita klik buku besar. Nah, tadi yang kena apa Dek? Yang kena tadi yaitu kas ya Dek ya. Nah, ini berarti nah di dalam buku besar per akun kita harus membuatkan bukunya. Jadi misalnya kas 1 buku, modal 1 buku, bangunan 1 buku. Nah, modal udah masuk tadi ya, perlengkapan 1 buku dan seterusnya. Setiap akun dibuatkan 1 buku. Nah, itulah yang dikatakan dengan buku besar. Jadi satu-satu akun kita buatkan bukunya. Bukunya boleh model T tadi, boleh model kontrol, boleh model staffel tadi. Oke? Nah, begitu. Jadi sekarang ini kita masukkan dulu yang pertama ini kas tadi. Nah, ini 12 di blok, berarti ini yang harus kita masukkan. Oke, kita buka sekarang buku besar. Nah, tadi 25 juta ya Dek pada tanggal 2 Juli ya. Nah, ini dia. Nah, tanggal 2 investasi, deskripsinya investasi karena di sini udah dituliskan kas. Nah, Novi Salon General Ledger bulan Juni 2019. Ini namanya adalah kas. Nomor kasnya ini boleh kalian kosongkan dulu nanti, jangan diisi dulu. Kemudian modal. Nah, itu silahkan diisi nanti. Jadi ini satu buku besar kas. Ini kemudian yang kedua buku besar modal, yang ketiga buku besar gedung dan seterusnya. Jadi di dalam buku besar satu akun harus kita buatkan 1 buku. Oke? Nah, ini buku besarnya. Pelastri ambil yang model staffel tadi ya Dek ya. Nah, ini ke bawah nih modelnya, tanggal, deskripsi, kemudian referensinya, debit, kredit, kemudian balance-nya, debit, kredit. Nah, oke. Nah, jadi kas tadi pada tanggal 2. Nah, investasi ya Dek ya, kita perhatikan lagi jurnalnya tadi. Kita kembali lagi ke jurnal, ini investasi ya Dek ya. Nah, masukkan modal ini. Nah, investasi di sebelah debit kasnya 25 juta rupiah. Kita perhatikan buku besar. Nah, ini dia. Nah, ini kita warnai dengan oranye juga supaya tahu kita. Nah, ini. Nah, tanggal 2 Juni deskripsinya investasi karena kita memasukkan modal. Kemudian jurnal pertama. Jadi jurnal pertama ya ini ya. Tadi kan jurnal kita ini ya. Jurnal itu ada beberapa lembar. Ada 1 lembar nih, ini lembar pertama dari jurnal gitu. Nah, CU1, kemudian di sebelah debit tadi isinya di jurnal ya Dek, di mana Dek? Isi jurnal sebelah debit ya. Nah, kita masukkan juga di buku besar sebelah debit. Kredit strip. Nah, balance-nya ini ya. Nah, saldonya berarti 25 juta sebelah debit juga. Tinggal mindahkan ya, kopikan ini ke sini. Oke. Nah, selesai satu selesai, udah kita warnai ya. Nah, kalian nanti tidak usah mewarnai, kalian nanti ya silakan nanti, tapi dikirim ke ibu nanti setelah diisi itu tidak usah pewarna gitu. Ibu hanya menjelaskan saja supaya kalian supaya selesai gitu ya, diwarnai, maksudnya diwarnai supaya jelas bagi kalian mendapatkan informasi dari ibu. Sudah selesai yang pertama, kita masuk yang kedua ya, kita kembali lagi ke jurnal, klik jurnal lagi. Nah, ini lagi Dek. Nah, yang kedua ini. Nah, yang kedua yaitu modal. Modal sisinya di sebelah kredit. Ya, sebelah kredit. Nah, ini boleh tidak diisi ya. Nah, ini diisi dulu. Sebelah kredit 25 juta. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar. Kita buatkan pula buku besar modal. Nah, ini dia. Namanya modal sama ya Dek ya. Ini sama semua kolom-kolomnya. Nah, 2 Juni ya Dek ya. Nih 2 Juni. Investasi tadi, JU tadi, jurnal pertama tadi, sebelah kredit debit strip, sebelah kredit 25 juta, balance-nya juga 25 juta. Kredit di sini juga strip. Nah, ini kita warnai ya. Kita warnai karena ini sudah selesai. Oke. Kita lanjutkan, kita kembali ke jurnal. Nah, itu. Kita kembali ke jurnal, berarti ini sudah kita warnai juga. Ya,
salah, ini di jurnal ya. Nah ini sudah kita warnai lagi karena sudah selesai. Oke. Nah, oke. Berikutnya yang berikutnya ini. Nah, aku tandai ini. Masih tanggal 2, bangunan ya. Di sebelah debit 50 juta. Oke, sekarang kita posting ke dalam buku besar. Berarti kita harus membuatkan buku besar gedung. Oke. Kita klik buku besar, kita perhatikan. Nah, ini dia buku besar gedung. Jadi kalian model kolomnya ini tinggal mengkopikan aja deh ke berikutnya. Nih, nama gedung ya, tanggal 2, investasi. Ini sama-sama investasi. Karena tadi memasukkan modal ya, Dek. Jurnal pertama di sebelah debit 50 juta. Sebelah kredit strip. Balance-nya debit 50 juta. Nah, di kreditnya strip. Oke. Berarti ini sudah kita warnai karena udah selesai. Oke. Nah, udah selesai. Kemudian kita kembali ke jurnal sheet, kita jurnal ya. Nah, kita jurnal, berarti ini kita warnai karena sudah selesai. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sini lagi. Apa ini? Oh, modal lagi. Tadi sudah dibuat tadi buku besar modal. Itu modal, sisinya di sebelah kredit 50 juta. Kita masuk ke dalam buku besar modal. Nah, perhatikan ini modal. Masih tanggal 2, ini investasi bangunan, jurnal pertama, di sebelah kredit 50 juta. Nah, balance-nya di sebelah kredit juga 50 juta, berarti debit-debit di strip. Oke, ini sudah kita masukkan. Kemudian kita warnai. Nah, kita warnai. Sekarang kita masuk ke jurnal umum lagi. Sheet jurnal umum kita buka lagi. Oke, ini sudah ya, Dek ya. Kita warnai juga. Oke, sudah selesai. Nah, untuk tanggal 2 sudah selesai. Kita masuk sekarang ke tanggal 3. Perhatikan tanggal 3, ada perlengkapan salon ya. Berarti kita membeli perlengkapan salon ini secara tunai ya. Sebesar 5 juta rupiah. Kredit strip. Ya kan? Nah, sekarang kita buat buku besar perlengkapan salon. Oke? Kita buat buku besar perlengkapan salon. Nah, ini dia nama perlengkapan salon kita buat. Nah, ini dia. Nah, tanggal 3 tadi kas, deskripsinya kas. Kita membeli perlengkapan salon, jangan perlengkapan salon di sini. Perlengkapan salon udah ada di atas sini. Nah, di sini adalah kas karena kita membelinya secara tunai. Kemudian di debit 5 juta rupiah. Kemudian balance-nya juga 5 juta rupiah. Oke. Nah, ini kita kalau udah selesai kita isi. Nah, kita tinggal memindah-mindahkan aja deh. Misalnya angka di sini, kamu pindahkan ke sini, copy paste di sini. Nah, gampang kan? Nah, ini diwarnai. Tandanya mewarnai itu supaya jelas ini sudah selesai. Seperti itu kita postingnya. Oke, sudah selesai. Kita masuk lagi ke dalam jurnal. Nah, ini tadi ya, Dek ya, kita warnai nih karena ini udah selesai. Oke, warnai, udah selesai. Oh, ini belum lagi. Jadi posting itu satu-satu kita posting. Kalau misalnya terlangkahi, nah itu kan keliru jadinya. Jadi kita mempostingnya satu-satu, makanya kita warnai supaya ceto. Kalau manual biasanya itu centang di belakang ini. Nah, centang di belakang ini. Nah, ini kita pindah sekarang ya, Dek ya. Mana lagi? Oh, kas. Perlengkapan salon kan dengan kas tadi. Kas de kredit ya. Sebelah kredit 5 juta. Oke. Sekarang kita masukkan posting ke dalam buku besar. Mana kas? Nah, buku besar kas tadi sudah dibuat. Nah, masukkan aja di sini tanggal 3. Ini dia ya. Perlengkapan salon. Sebelah kredit 5 juta. Nah, ini. Nah, kan selisih ya, Dek ya. Nah, perhatikan. Kemarin investasi ada 25 juta. Sekarang investasi itu ya, yang di kas kita tadi itu uang 25 juta, kita ambil 5 juta untuk membeli perlengkapan salon. Kan berkurang jadinya, Dek. Nah, 25 juta kurang 5 juta, akhirnya uang kita jadi 20 juta. Sisinya di sebelah debit. Oke? Nah, itu. Oke, ini udah jadi kita posting. Kemudian ini harus kita tandai dengan warna karena ini sudah diposting. Oke, di jurnal juga demikian. Kita tandai dengan warna ini. Nah, begitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Perlengkapan salon. Kita perhatikan ini. Nah, ini perlengkapan salon dibeli, ada sebagian dibeli dengan kas, ada sebagian kita berhutang. Jadi separuh kas, separuh hutang gitu.
gitu ya. Nah, total perlengkapan salon yang kita beli itu 15 juta. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perlengkapan salon tadi. Perhatikan ini perlengkapan salon. Jadi ceritanya ini kita membeli perlengkapan salon pakai uang tunai separuh, pakai dengan hutang separuh. Nah, perlengkapan salonnya ini yaitu senilai harganya yaitu 15 juta. Nah, sekarang kita posting ke dalam buku besar peralatan salon. Nah, kalau belum ada buku besar peralatan salonnya, kita buatkanlah buku besar peralatan salon. Nah, ini peralatan salon ya Dek, perlengkapan sudah tadi. Perlengkapan Dek, coba kita perhatikan lagi. Ini tanggal perlengkapan sudah tadi ya, kemudian peralatan salon lagi. Peralatan salon 15 juta. Masuk ke buku besar peralatan salon. Ini ya peralatan salon ya. Perlengkapan ini. Perlengkapan ini peralatan. Ini peralatan salon. Nah, ini peralatan. Kita buat ini tanggal 4 tadi, kita kas ya 15 juta. Kemudian di debit juga 15 juta. Kita perhatikan lagi jumlah berapa angka tadi Dek. Benar, 15 juta ya Dek ya. Nah, kita kembali lagi ke buku besar. Ini adalah sebelah debit 15 juta. Jadi tinggal memindahkan dari jurnal ya. Balance-nya juga 15 juta. Sekarang ini kita warnai ya. Kemudian kita kembali ke jurnal. Di jurnal ini juga kita warnai karena ini setelah kita posting ke dalam buku besar karena sudah selesai diposting. Kita perhatikan lagi yang berikutnya, yaitu yang ini. Nah, ini ada kas, jadi kita membeli peralatan salon tadi ada dengan tunai dan sisanya berutang gitu ya. Nah, dengan tunai yaitu pakai kas kita, berarti kas kita keluar, sisinya di sebelah kredit. Yuk, tadi sudah dibuat buku besar kas, kita perhatikan. Nah, ini dia. Nah, tanggal 4 peralatan salon, jurnal pertama, sebelah kredit 5 juta. Nah, 5 juta tadi balance-nya 20 juta ya. Dikurangin lagi 5 juta. Berarti uang kita tinggal 15 juta di kas. Ini kita warnai ya, Kita kembali lagi ke jurnal. Nah, ini sudah diposting, kita warnai lagi. Nah, sudah selesai. Berarti ini masuk ke baris berikutnya, yaitu dengan hutang. Nah, ada dengan kas kita membeli dengan hutang. Dia 15 juta semua. Kemudian kas 5 juta, berarti hutang 10 juta. Berarti ini adalah kita membuatkan akun hutang di sebelah kredit, yaitu 10 juta. Sekarang kita masuk ke buku besar, kita buatkanlah buku besar hutang. Nah, ini dia serta tanggal 4 Juli peralatan salon sebesar di sebelah kredit 10 juta, balance-nya sebelah kredit juga 10 juta. Ini kita warnai ya, karena udah selesai kita buat. Berikutnya kembali ke jurnal umum. Ini juga kita warnai karena sudah selesai kita posting. Demikian penjelasan dari Bu Lastri. Yang lain sama. Jadi membuat jurnal itu, membuat buku besar itu, posting dari jurnal ke dalam buku besar harus satu-satu untuk menandainya. Kalau manual boleh dengan centang, kalau dengan komputer Excel ini boleh kamu warnai nanti. Demikian penjelasan dari Bu Lastri. Bu Lastri cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan Bu Lastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke perlengkapan salon tadi. Kamu perhatikan ini perlengkapan salon. Jadi ceritanya ini kita membeli perlengkapan salon pakai uang tunai separuh, pakai dengan hutang separuh. Nah, perlengkapan salonnya ini yaitu senilai harganya yaitu 15 juta. Nah, sekarang kita posting ke dalam buku besar peralatan salon. Ya, kalau belum ada buku besar peralatan salonnya, kita buatkanlah buku besar peralatan salon. Nah, ini peralatan salon ya Dek, perlengkapan sudah tadi. Perlengkapan Dek, coba kita perhatikan lagi. Ini tanggal perlengkapan sudah tadi ya, kemudian peralatan salon. Peralatan salon 15 juta. Masuk ke buku besar peralatan salon. Ini ya peralatan salon ya. Perlengkapan ini. Perlengkapan
Ini peralatan. Oke, ini peralatan salon. Nah, ini peralatan. Kita lihat ini tanggal 4 tadi kita kas ya 15 juta. Kemudian di debit juga 15 juta. Kita perhatikan lagi jurnal berapa angka tadi, Dek. Benar, 15 juta ya, Dek ya. Nah, kita kembali lagi ke buku besar. Ini adalah sebelah debit 15 juta. Jadi tinggal memindahkan dari jurnal ya. Balance-nya juga 15 juta. Sekarang ini kita warnai ya. Kemudian kita kembali ke jurnal. Di jurnal ini juga kita warnai karena ini setelah kita posting ke dalam buku besar karena sudah selesai diposting. Ikut. Kita perhatikan lagi yang berikutnya, yaitu yang ini. Nah, ini ada kas, jadi kita membeli peralatan salon tadi ada dengan tunai dan sisanya berutang gitu ya. Nah, dengan tunai yaitu pakai kas kita, berarti kas kita keluar, sisinya di sebelah kredit. Yuk, tadi sudah dibuat buku kas, buku besar kas, kita perhatikan. Nah, ini dia. Nah, tanggal 4 peralatan salon, jurnal pertama, sebelah kredit 5 juta. Nah, 5 juta tadi balance-nya 20 juta ya. Dikurangin lagi 5 juta. Berarti uang kita tinggal 15 juta di kas. Oke. Ini kita warnai ya, kita warnai. Kita kembali lagi ke jurnal. Oke, nah ini sudah diposting, kita warnai lagi. Nah, sudah selesai. Berarti ini masuk ke berikutnya, baris berikutnya, yaitu dengan hutang. Nah, ada dengan kas kita membeli dengan hutang. Dia 15 juta semua. Kemudian kas 5 juta, berarti hutang 10 juta. Berarti ini adalah kita membuatkan akun hutang di sebelah kredit, yaitu 10 juta. Sekarang kita masuk ke buku besar, kita buatkanlah buku besar hutang. Nah, ini dia buku besar hutang. Tanggal 4 Juli, peralatan salon sebesar di sebelah kredit 10 juta, balance-nya sebelah kredit juga 10 juta. Ini kita warnai, ya, karena udah selesai kita buat. Berikutnya kembali ke jurnal umum, ini juga kita warnai, karena sudah selesai kita posting. Oke, demikian penjelasan dari Bu Lastri. Yang lain sama, jadi membuat jurnal itu, membuat buku besar itu, posting dari jurnal ke dalam buku besar harus satu-satu untuk menandainya. Kalau manual boleh dengan centang, kalau dengan komputer Excel ini boleh kamu warnai nanti. Oke, demikian penjelasan dari Bu Lastri. Bu Lastri cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan Bu Lastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.